Pemirsa, pilot pesawat Citylink Indonesia rute Surabaya-Makassar meninggal dunia akibat sakit saat tengah bertugas. Pesawat ajukan pendaratan darurat dan kembali ke Bandara Juanda setelah beberapa menit lepas landas. Pesawat Citylink Indonesia dengan nomor penerbangan KG307 rute Surabaya-Makassar kembali ke Bandara Juanda setelah 15 menit mengudara. Pesawat yang terbang pada pukul 6 pagi itu memutuskan untuk return to base atau kembali ke bandara setelah pilot Kapten Boy Awalia mengalami darurat kesehatan. Begitu mendarat, pilot dan penumpang segera dievakuasi. Setelah diperiksa oleh tim kesehatan, Kapten Boy Awalia dinyatakan telah meninggal dunia. Pukul 06.22 atau 12 menit setelah take off, tower menerima request untuk emergency landing dengan reason atau alasan pilot incapacity atau pilot dalam keadaan sakit saat berada di dalam pesawat. Setelah itu pada pukul 06.56 pesawat mendarat kembali di Bandara Juanda. Untuk selanjutnya kami tim dari Airport Rescue and Firefighting bersama dengan teman-teman dari KKP berikut dengan ambulansnya mengevakuasi pilot tersebut. Untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang, kami melakukan penggantian pesawat beserta seluruh kru sehingga flight tersebut telah diterbangkan kembali pada pukul 10.46 waktu Indonesia Barat. Jenazah pilot langsung diterbangkan dari Surabaya menuju Jakarta untuk disemayamkan sesuai dengan penanganan prosedur yang berlaku. Seorang siswa SD di Tasikmalaya tewas usai dirundung dan dipaksa berbuat asusila dengan kucing sambil direkam. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta semua pelaku dihukum meski masih berusia di bawah umur. Bocah berusia 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia akibat depresi usai mendapatkan perundungan dari teman-temannya. Korban dipaksa berbuat asusila dengan kucing sembari direkam menggunakan ponsel. Akibat rekaman tersebut tersebar korban depresi dan tak mau makan dan minum. Korban akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga kini penyebab pasti kematian korban belum bisa dipastikan. Namun dari rangkaian kejadian dan hasil investigasi, kematian korban erat kaitannya dengan video yang beredar dan peristiwa perundungan. Rangkaian peristiwa dari pendalaman yang kami lakukan dengan gejala-gejala yang memang dihadapi oleh anak-anak korban ini, kami menduga ada korelasinya dengan video yang beredar itu dan ada korelasinya dari peristiwa-peristiwa mungkin dalam tanda kutip pemulihan yang dilakukan oleh teman-teman. Kasus ini mengundang keprihatinan banyak pihak. Gubernur Jawa Barat meminta para pelaku dihukum meski berstatus di bawah umur. Selain itu, RK juga meminta seluruh pihak yang terkait dengan kasus ini ikut bertanggung jawab, termasuk orang tua para pelaku dan guru sekolah. Tanggung jawab paling utama adalah di lingkungan terdekat, yaitu guru dan sekolah. Nah, ini mudah-mudahan tidak terulang lagi dan tetap harus ada sanksi konsekuensi kepada yang melakukan walaupun masih di bawah umur. Sementara itu, kedua orang tua dan 4 saudara korban kini dibawa ke rumah aman KPID. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis keluarga korban pasca kejadian dan menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Diketahui bahwa orang tua korban hanyalah pekerja serabutan yang memiliki 5 orang anak. Selama ini mereka tinggal di rumah yang terbuat dari bambu berukuran 4x4 meter. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang siswi sekolah dasar di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara jadi korban pencabulan 4 pria. Pencabulan terjadi setelah korban berkenalan dengan pelaku melalui media sosial. Empat pria berinisial VK, RM, RD, dan AZ digelandang ke Mapolsek Lealea, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara setelah dilaporkan memperkosa seorang siswi kelas 6 SD. Kasus pencabulan ini terjadi setelah korban berkenalan dengan salah satu pelaku di media sosial akhir Juni 2022 lalu. Salah satu pelaku kemudian membujuk korban untuk menuju ke salah satu sekolah dasar di Kelurahan Lowu-Lowu pada malam hari. Di sekolah tersebut, para pelaku bergiliran mencabuli korban. Peristiwa ini diketahui setelah keluarga mencari keberadaan korban dan mendapatkan informasi jika korban pergi bersama salah satu pelaku. Orang tua korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Lealea.
Jadi itu bermula dari ada acara di Puma, namanya di Puma. Kemudian pada saat tengah malam itu korban dibujuk oleh para pelaku. Kemudian dalam perjalanan singgahlah di TKP di tempatnya di SMP 8 Bau-Bau di Lowu-Lowu. Dan disitulah korban dieksekusi oleh para pelaku sebanyak 4 orang. Keempat pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMA di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara diperkosa oleh 2 pemuda secara bergantian. Korban diancam akan dibunuh oleh kedua pelaku jika tidak menuruti keinginannya. Dua pria, E dan Envy, tak berkutik saat digelandang petugas Satreskrim Polres Muna, Sulawesi Tenggara. Keduanya merupakan pelaku pemerkosaan terhadap seorang pelajar SMA yang dilakukan kedua pelaku secara bergantian di Desa Labukolo, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat. Modus pemerkosaan dilakukan dengan menelpon korban mengatakan bahwa ia telah ditunggu oleh sang pacar di sebuah tempat. Saat korban sampai lokasi, kedua pelaku langsung melancarkan aksinya di semak-semak. Korban diancam akan dibunuh oleh kedua pelaku jika tidak menuruti keinginannya. Usai peristiwa pemerkosaan tersebut, korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada pihak keluarga. Keluarga kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tiworo Tengah. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku kemudian ditangkap petugas kepolisian Polsek Tiworo Tengah dan langsung diserahkan ke Polres Muna. Sempat korban melakukan perlawanan namun diancam oleh kedua orang pelaku bahwa ada pisau yang dibawa oleh pelaku. Akhirnya korban tidak berani melakukan perlawanan. Untuk perbuatan sendiri, dua-duanya melakukan perbuatan tindak pidana pemerkosaan. Yang satu berbuat dan yang satu sebagai yang memegang. Jadi tangan korban sempat dipegang dan dilakukan secara bergantian. Saat ini kedua pelaku diperiksa di Polres Muna. Kedua pelaku dijerat pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews. Polisi jemput paksa Nikita Mirzani akibat tersandung kasus dugaan pencemaran nama baik. Tim penyidik Polresta Serang Kota menjemput paksa artis Nikita Mirzani di lobi utama Pusat Perbelanjaan Kamis siang. Nikita langsung dibawa ke Polresta Serang untuk diperiksa. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Sinto Silitonga mengatakan penjemputan paksa dilakukan lantaran tersangka mangkir dari panggilan polisi. Sinto menjelaskan penyidik punya waktu 1 kali 24 jam untuk mendalami keterangan yang diperlukan. Sesuai hukum acara pidana, dalam masa penangkapan akan berlangsung 24 jam dan menjadi kewenangan dari penyidik untuk bisa melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan pasca 24 jam tersebut. Ya, kami tegaskan sesuai dengan histori dari timelining penyidikan, pemanggilan sudah dilakukan pada tanggal 20 untuk kemudian diperiksa tanggal 24, tetapi ada permintaan untuk diundur pada tanggal 6 Juli, benar, Rabu. Namun tersangka NM juga tidak hadir.